Baik, selamat siang. Saya Mayela Rovina Lau dengan NPM 332046. Di sini saya dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan vertebrata untuk memenuhi nilai tugas akhir semester. Jaringan merupakan kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Jaringan pada hewan vertebrata itu meliputi jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita lihat yang pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar dengan sel-selnya itu sangat rapat. Fungsi dari jaringan epitel adalah melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan, mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasinya. Berikut pada saluran pencernaan, jaringan epitel dapat mengeluarkan enzim. Macam-macam jaringan epitel. Yang pertama adalah epitel pipih, yang kedua adalah epitel silindris, dan yang ketiga adalah epitel kubus. Di mana epitel pipih ini berfungsi menyaring zat-zat yang hendak masuk ke sistem organ. Jaringan epitel silindris berfungsi untuk melancarkan proses sekresi. Jaringan epitel kubus berfungsi untuk mempermudah dan menjalankan proses sekresi dan penyerapan. Berikut jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi mengikat serta menyokong bagian jaringan lainnya, di mana fungsi dari jaringan ikat adalah pengikat dan penyambung antar jaringan, penyokong dan pembentuk struktur tubuh, pelindung suatu organ, transportasi cairan tubuh, dan sistem imunitas tubuh. Macam-macam jaringan ikat adalah jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong, di mana jaringan ikat sejati berfungsi untuk membungkus organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Jaringan ikat cair berfungsi untuk proses transportasi dan sebagai sistem kekebalan. Jaringan ikat penyokong berfungsi untuk membentuk dan menyokong tubuh. Berikut adalah jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi untuk pergerakan tubuh makhluk hidup. Macam-macam jaringan otot adalah jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Di mana jaringan otot polos ini berfungsi sebagai alat aktif. Jaringan otot lurik berfungsi sebagai penggerak anggota gerak. Jaringan otot jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang terakhir adalah jaringan sistem saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dan sistem saraf, di mana sistem saraf ini mengatur dan mengontrol fungsi dan aktivitas tubuh. Fungsi dari jaringan saraf adalah mengatur organ-organ tubuh agar terjadi keserasian kerja dan menerima serta menghantarkan rangsangan sehingga dapat mengetahui dengan cepat keadaan perubahan yang terjadi di sekitar. Macam-macam jaringan saraf yaitu jaringan saraf sensorik, jaringan saraf motorik, dan jaringan saraf penghubung. Di mana jaringan saraf sensorik ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar dan disampaikan ke otak. Fungsi dari jaring saraf motorik, di mana saraf motorik ini kumpulan saraf di otak tulang belakang. Yang terakhir, sistem saraf penghubung, di mana berfungsi untuk menghubungkan saraf sensorik dan saraf motorik. Jadi kesimpulannya, jaringan merupakan kumpulan sel yang sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ, di mana jaringan-jaringan
pada hewan vertebrata itu ada 4. Yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat adalah jaringan saraf. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.